Oke, kita mulai memasuki minggu ketiga bulan Juli dan sepertinya kita akan melihat beberapa catatan penting, termasuk salah satunya kalau kita kaitkan dengan isu yang terbaru. Ini kaitannya dengan rumor pengunduran diri Jerome Powell. Kira-kira apakah ini isu atau memang berita yang benar? Jadi kita akan coba perhatikan pandangan dari beberapa bank ataupun bahkan beberapa ekonom yang melihat ada kondisi bahwa kabar ini mungkin bisa jadi benar, bisa jadi juga hanya isu belaka. Nah, tapi yang tidak kalah menarik di sini adalah seperti yang kemarin kita sudah sempat kumpas, yang paling ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar yaitu data inflasi dan bagaimana kira-kira dampak ke depannya. Ini dia ulasannya. So, Trump factor ini masih kita kaitkan dengan kebijakan tarif yang ternyata sejak minggu kemarin kita sudah dapatkan Kanada sudah dikenakan 35% dan akhirnya saya dapatkan konfirmasi bahwa yang terjadi sebelumnya bukan konfirmasi ataupun bukan klarifikasi terkait dengan tarif 35% Kanada tersebut, melainkan bahwa ada beberapa barang atau item yang itu dikecualikan dan itu adalah sesuai dengan kesepakatan dari USMCA. Jadinya kita masih tetap melihat Kanada dikenakan 35% dan kelihatannya mungkin Trump juga coba menunggu kira-kira apakah Kanada akan membalas atau tidak. Kemudian juga di akhir pekan kita dapatkan tentang tarif yang dikenakan kepada Uni Eropa sebesar 30% dan ini tentunya lebih besar daripada yang diharapkan sehingga mereka mencoba untuk menegosiasikan ulang supaya bisa mendapatkan sekitar 10%. Sayangnya teman-teman, kita sudah tahu dari Trump sendiri bahwa tarif terbaru, tarif dasarnya adalah 15% sampai 20%. Jadi kalau misalkan diupayakan menjadi 10%, kelihatannya agak berat ya. Tapi mungkin saja dengan kondisi penawaran terbaik dari Uni Eropa kepada Amerika, mungkin Trump akan tergugah. Tapi kita lihat ya, dalam minggu ini kira-kira akan terwujud atau tidak. Yang juga tak kalah menarik adalah negosiasi dari Jepang yang masih tetap berjalan sangat-sangat solid, sehingga kita mungkin masih melihat dampak pelemahan mata uang yen. Kira-kira apakah ini akan berlanjut minggu ini atau nanti akan kita lihat penguatan demi penguatan. Nah, kemudian terkait dengan Vladimir Putin, ya seperti yang kemarin sempat dijanjikan oleh Trump, bahwa agendanya adalah akan menyampaikan berita besar dan itu adalah terkait dengan Rusia, nasib Rusia mungkin terkait dengan sanksi ataupun bahkan topik lainnya yang akan dituju atau disasar oleh Donald Trump dan itu adalah hari ini teman-teman. Jadi waspada terutama di malam hari yang saya rasa kemungkinan akan muncul sekitar di sesi Eropa ataupun masuk ke sesi New York. Nah, kalau misalkan seperti ini, saya rasa yang harus Anda perhatikan adalah dampak dari psikologis market, yaitu kaitannya dengan apa yang terjadi pada ketidakpastian dan semakin membesar ketidakpastian tersebut termasuk resiko geopolitik, maka itu akan mendorong tentunya terkait dengan minat terhadap safe haven. Kira-kira apakah itu berarti emas dan dolar akan relatif menguat atau mungkin salah satu akan mengalah? Nah, ini yang mungkin perlu kita cermati nanti sore di live streaming. Kemudian yang juga kita lihat dari pandangan ataupun pidato ataupun pernyataan dari Austan Goolsbee. Inilah Presiden Fed Chicago yang mengatakan bahwa sepertinya kalau misalkan ternyata tarif yang diumumkan itu masih tetap membayangi, maka kemungkinan ada potensi cut rate sepertinya bisa kembali ditunda. Ya, kalau saya sendiri melihat dari pernyataan ini, mungkin ini cenderung kepada dampak dari tarif terhadap inflasi bulan Juni sehingga kemungkinan FOMC Juli kemungkinan akan ditunda. Yang tadinya ada kesempatan ataupun terbuka untuk pemangkasan, kelihatannya itu mau tidak mau harus ditunda. Kenapa? Alasan sederhana, karena dampak dari tarif yang diumumkan, dari tarif terbaru ini kan baru kurang lebih akan diberlakukan di 1 Agustus. Jadi mau tidak mau market ataupun bahkan para pembuat kebijakan akan melihat dampaknya terhadap inflasi dalam 3 bulan ke depan. Itu berarti Juni, Juli, Agustus dan kemungkinan baru akan kita lihat di bulan September. Pertemuan yang paling memungkinkan itulah bulan September. Lagi-lagi saya ingatkan ini adalah dampak yang mungkin bisa terjadi pengulangan seperti apa yang pernah terjadi di tahun 2024. Nah, terlepas dari itu, menurut Goolsbee, mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan kalaupun misalkan ada tanda-tanda laporan inflasi yang datang nantinya adalah lebih baik, artinya lebih lemah atau lebih meludak, maka ya bisa saja Fed tetap berbuka. Tapi sekaligus mengingatkan, karena dampak tarif ini belum terlihat dalam waktu dekat, sehingga perlu waktu untuk meninjaunya. Nah, berarti kalau begitu data CPI di hari Selasa nanti, kemungkinan itu akan menjadi salah satu item yang mungkin harus dicatat ataupun dimasukkan. Termasuk ini akan menjadi sorotan bagi Fed. Nah, sementara itu dari Uni Eropa yang kemungkinan akan mengenakan sanksi terbaru, dan inilah putaran ke-18 dari sanksi Uni Eropa terhadap minyak Rusia.
Nah, kalau misalkan disasar dengan target lebih rendah, harga minyak Rusianya menjadi kisaran $47 per barel, saya rasa ini strateginya mungkin membuat harga relatif turun, lalu kemudian persis dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump, kalau misalkan harganya relatif lebih murah, maka seharusnya Rusia kemungkinan akan kekurangan dana dalam hal peperangan. Nah, tapi sayangnya menurut informasi terbaru, saya melihat ada Slovakia yang keberatan terkait dengan hal ini. Kemungkinan mereka masih mempertimbangkan kalau ternyata mereka ikut setuju atau ikut menyetujui terkait sanksi terbaru untuk Rusia ini. Mereka khawatir terkait dengan pasokan gas dari Rusia, karena mau tidak mau mereka adalah salah satu dari sekian negara Uni Eropa yang sangat bergantung pada saluran ataupun pasokan gas dari Rusia. Nah, tentunya ini akan menjadi pertimbangan khusus bagi mereka ataupun negara-negara kecil yang ada di Uni Eropa. Nah, tapi sanksi ini juga selain tentunya menyasar kepada harga minyak, tentunya juga akan menyasar ke jaringan baik itu pipa Nord Stream yang kemungkinan akan dilarang untuk penggunanya, termasuk juga pembatasan jaringan keuangan yang dianggap atau dicurigai membantu Rusia menghindari target dari sanksi Eropa tersebut. Ya, akan semakin seru kalau misalkan ternyata ini diberlakukan, kemudian nanti malam mungkin Trump juga memberikan rekomendasi ataupun bahkan sanksi sekaligus, dan apalagi kalau misalkan Rusia berbalik mengancam. Jadi kita akan lihat ini dalam waktu dekat, kira-kira apakah menjadi sentimen atau penggerak sentimen apa tidak. Yang jelas yang paling memungkinkan untuk berpengaruh adalah antara harga minyak tentunya, karena ini kaitannya dengan gangguan pasokan atau berkurangnya pasokan. Walaupun secara agregat mungkin Rusia ya mungkin masih bisa dibilang tidak terlalu berdampak dibandingkan apa yang terjadi pada Timur Tengah. Tapi yang jelas gangguan pasokan ini akan menyebabkan pasokan yang tidak merata di Uni Eropa. Nah, kemudian yang kedua adalah tentunya harga emas. Ini juga mungkin akan menjadi dorongan yang lebih optimal, apalagi kalau misalkan dipicu atau memicu kaitannya dengan ketegangan geopolitik baru. Jadi kita akan coba tunggu sampai nanti malam apa yang akan terjadi dan juga minggu ini dari dampak sanksi tersebut. Terkait dengan isu pengunduran diri Jerome Powell, kira-kira apakah ini hoax atau memang realitanya? Oke, kita coba telusuri lebih lanjut. Posisinya adalah kalau misalnya kita telusuri dari beberapa website, ternyata hampir tidak ditemukan berita ataupun pernyataan dari Federal Reserve ataupun bahkan dari Jerome Powell sendiri terkait dengan rencana pengunduran ataupun setuju untuk mengundurkan diri. Nah, ternyata usut punya usut, berita ini dihembuskan oleh salah satu bisa dibilang pejabat Amerika yang memang baru menjabat sebagai direktur ataupun kepala Badan Keuangan Perumahan Federal Amerika. Nah, Binnie Pulte menjabat direktur keuangan dari sejak bulan Maret, dan sejak saat itu mereka atau dia memberikan rekomendasi untuk penurunan suku bunga kepada Powell. Tapi yang terjadi adalah di bulan Juni, FOMC Juni tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 4,25 sampai 4,5%. Alhasil Pulte agak panas dan akhirnya mendorong untuk Powell segera mengundurkan diri atau menghadapi tuntutan ataupun penyelidikan dari federal. Nah, kalau lihat dari apa yang disampaikannya dan juga dari media-media yang tidak menunjukkan ada klarifikasi ataupun bahkan penekanan dari Powell, saya rasa berita ini bisa diabaikan karena ini berarti termasuk hoax yang mungkin ada rasa yang diinginkan dari Pulte untuk segera turunnya suku bunga. Nah, ini kaitannya juga dengan apa yang dilakukan oleh Trump baru-baru ini, sehingga akhirnya semakin kencang, semakin kuat, dan bahkan isu ini sebetulnya bukan isu baru, karena Pulte sempat mengatakan ini di bulan atau di pertengahan bulan Juni setelah FOMC Juni kemarin. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak menemukan indikasi bahwa Powell betul-betul akan mengundurkan diri, karena dari juru bicara Federal Reserve sendiri mengatakan bahwa Powell akan terus melanjutkan jabatannya sampai akhir jabatan Mei 2026. Ya, kecuali kalau misalkan di September atau mungkin di Januari, kita melihat ada keberanian dari Donald Trump untuk melakukan pemecatan. Dan rasa-rasanya itu akan sangat mungkin bisa dibilang sangat berisiko. Jadi kita akan lihat apakah berani atau tidak. Yang jelas dari Deutsche Bank sendiri mengatakan mungkin pasar sampai saat ini masih meremehkan terkait dengan potensi pemecatan Powell oleh Donald Trump. Ya, kalaupun misalkan dianggapnya Trump akan nekat, maka pertimbangannya adalah potensi ini kemungkinan akan menyebabkan goncangan yang signifikan terhadap pasar keuangan. Mungkin dampaknya tidak relatif bersifat sementara ataupun tidak dalam jangka pendek, melainkan dampaknya bisa bertubi-tubi berlanjut ke mungkin medium ataupun bahkan long term. Ya, terkait dengan long term atau medium termnya, mungkin lebih spesifiknya mungkin dianggapnya adalah
image ataupun citra dari bank sentral yang kemungkinan akan dianggap sebagai tidak independen kembali. Dan apalagi dengan posisi seperti ini, berarti akan ada campur tangan politik dan itu yang dikhawatirkan untuk jabatan berikutnya. Sehingga kalau misalkan seperti itu, berarti bank sentral dalam hal menentukan kebijakan moneternya, itu akan selalu diganggu ataupun diputuskan dari kebijakan politik. Nah, kalau ini yang terjadi, maka guncangan yang paling potensial itulah dolar akan relatif melemah. Menurut Deutsche Bank itu akan turun sampai 3 ataupun bahkan 4%. Dan treasury yield itu akan mengalami lonjakan 30-40 basis poin dalam satu hari dan itu adalah besar, cukup besar. Sehingga kalaupun misalkan kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada pasar saham, jelas gejolaknya akan relatif negatif untuk pasar saham yang notabene kita baru saja mendapatkan all time high minggu lalu. Berarti dengan ancaman ini, otomatis kekacauan, ketidakpastian, ketidakstabilan itu akan memicu permintaan safe haven yang lebih besar dan itu berarti emas akan terdorong lebih tinggi. Terlepas dari apa yang terjadi setelahnya, maka potensi respon market yang jangka panjang kecenderungannya akan tergantung dari bagaimana respon dari para pejabat Fed itu sendiri. Kemudian juga dampak yang paling penting adalah bagaimana atau siapa calon yang dipilih oleh Donald Trump. Dan terakhir tentunya terkait dengan kondisi ekonomi. Bahkan Deutsche Bank mengatakan khawatir kalau misalkan ini terus dilakukan sementara kondisi posisi pendanaan eksternal Amerika itu cenderung compang-camping ataupun relatif lemah, maka ini bisa memperbesar kurang lebih volatilitas yang bisa terjadi dalam waktu dekat. So, hati-hati guncangan pertama kalau betul-betul ini terjadi, either itu mungkin dia resign ataupun mungkin dipecat oleh Donald Trump. Tapi untuk saat ini, berita tersebut bisa dibilang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dibenarkan. Tapi kita akan lihat ya, dalam 1 minggu atau bahkan 1 bulan ke depan apakah ini akan terjadi realita atau tidak. Nah, fokus untuk minggu ini, selain tentunya terkait dengan isu Powell, tentunya kita harus kembali ke sisi data. Karena minggu lalu kita sudah praktis tanpa data ekonomi, dan minggu ini akan banyak data terutama kaitannya dengan inflasi. Ada inflasi dari Amerika dan inflasi Inggris tentunya. Dan bagaimana juga inflasi Tokyo. Tentunya ini akan berpengaruh kepada USD Japanese Yen berikutnya dan bisa saja kita akan melihat USD Japanese Yen bergerak naik sampai ke 148 ataupun 150. Tapi bisa juga kalau misalkan ternyata dampak dari treasury yield atau US treasury yield-nya relatif mengalami penurunan, dolar juga melemah, bisa saja USD Japanese Yen akan kembali turun. Nah, kira-kira dengan data GDP Cina apakah ini akan berpengaruh dengan Hang Seng? Kelihatannya dengan data-data ekonomi yang ada, mungkin ini akan memberikan tanda-tanda apakah ekonomi China bisa diharapkan tumbuh atau tidak. Dan itu baru akan terlihat besok di hari Selasa. Sementara itu terkait dengan negosiasi dagang dari Korea Utara ataupun Korea Selatan ataupun bahkan dari Uni Eropa, kita masih tetap tunggu sampai minggu ini. Dan terakhir tentunya malam nanti. Inilah kaitannya dengan apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump terkait dengan sanksi ataupun tekanan demi tekanan yang terbaru untuk Rusia. Oke, saya rasa dalam data ekonomi hanya tadi pagi saja kita lihat dari trade balance-nya China yang secara agregat mungkin kita anggap ini adalah posisinya relatif positif untuk ekonomi. Saya rasa itu pula yang menyebabkan kenapa Hang Seng bergerak naik dibandingkan currency ataupun bahkan dibandingkan indeks saham lainnya. Apakah peluangnya akan terus seperti demikian apalagi dengan isu untuk masalah stimulus fiskal terbaru atau mungkin akan terjadi pembalikan kalau ternyata kepanikan melanda risk aset global. Nah, nanti sore kita akan coba cek terlebih dulu kaitannya dengan dampak dari berita-berita yang ada, kemudian juga bagaimana dengan potensi skenario menghadapi inflasi minggu ini.